Halo, ketemu lagi dengan saya Lela Filelesan. Dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audio Tour. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Bimbang dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit masih terlihat marah dan kesal, walau Jesslyn telah pergi dari hadapannya. Darren, cancel semua pertemuanku hari ini, perintahnya. Darren membungkuk sebelum akhirnya pergi meninggalkan Radit untuk melakukan tugasnya. Darren segera mengerjakan perintah Radit. Kemudian dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang. Nyonya Jesslyn menemui Tuan Radit. Dia menceritakan semuanya. Pesannya terkirim. Darren mengantarkan laporan ke ruangan Radit. Diletakkannya semua di atas meja dan berlalu keluar dari ruangan. Radit baru saja keluar dari kamar mandi saat Darren keluar dari ruangannya. Radit menghempaskan dirinya di sofa. Sebenarnya, apa maksud dari semua ini? Semua terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba saja aku tahu siapa orang tua kandungku. Dan mengapa Bibi Jesslyn baru mencariku sekarang? Padahal, sejak lama perusahaannya bekerja sama dengan perusahaanku. Apa sebenarnya maksud di balik ini semua? Siapa yang mencelakai orang tuaku? Apa aku terima saja perusahaan peninggalan papa agar aku bisa mengetahui siapa musuhku yang sebenarnya? Apa mungkin salah satu kerabat atau saingan bisnis kakek? Setelah termenung beberapa saat, akhirnya ia bersuara. Farel, panggil Radit. Ya Tuan, jawab Farel. Atur pertemuanku dengan Nyonya Jesslyn dalam waktu dekat. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Dan pastikan jika hanya aku dan dia, tanpa ada asisten atau pengawalnya. Perintah Radit. Oh ya, rahasiakan ini termasuk pada Darren. Ucap Radit lagi. Siap bos, jawab Farel. Aku akan keluar sebentar. Ucap Radit berlalu, meninggalkan ruangannya. Radit berjalan gontai, menuruni lift dan keluar dari kantornya. Kali ini tujuannya adalah kantor Tommy. Walau tak berniat mengganggu persiapan pernikahannya, namun saat ini Radit benar-benar membutuhkan saran dari Tommy. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mobil yang ditumpangi oleh Radit sampai di depan kantor Tommy. Radit berjalan memasuki lobi kantor. Pengawal telah memarkirkan mobilnya. Selamat siang, Tuan. Sapa beberapa karyawan yang berpapasan langsung dengan Radit. Radit hanya menganggukkan kepala menjawab sapaan mereka. Radit mengetuk pintu ruangan Tommy. Masuk, ucap Tommy dari dalam. Radit membuka pintu dan masuk, lalu berjalan menuju sofa dan menghempaskan tubuhnya di sana. Aku kira siapa? Ada apa gerangan hingga kau sampai datang ke sini? Tanya Tommy. Tommy meletakkan penanya dan bangkit dari kursi kebesarannya. Berjalan santai menuju sofa. Hal yang sama dia lakukan, yaitu menghempaskan tubuhnya di sofa dan duduk bersandar. Radit belum buka suara. Dia masih duduk diam dan menarik nafas panjang. Tampak jelas banyak beban pikiran yang kini ada di pundaknya. Tommy menatap serius Radit, menegakkan tubuhnya dan berbicara. Apa ini ada hubungannya dengan orang tua kandungmu? Tanya Tommy. Radit menarik nafas berat dan membuangnya kasar. Berulang kali dia lakukan hingga beban berat yang terasa menghimpit dadanya dan sangat menyesakkan dadanya itu berkurang. Tadi Bibi Jesslyn datang. Ucapnya memecah kesunyian. Tommy tampak terkejut. Wajahnya terlihat semakin serius dan menatap lebih dalam Radit. Apa maksud dan tujuannya datang menemuimu? Apa dia mengatakan jika kau adalah pewaris tunggal keluarga Tanjung? Tanya Tommy. Setelah lama terdiam, akhirnya Radit mengangguk. Tommy kembali menyandarkan tubuhnya ke sofa. Matanya menatap langit-langit ruangan, seolah berpikir keras. Perasaannya tak menentu, antara senang dan juga sedih melihat Radit saat ini. Beberapa saat kemudian, dia kembali menatap sahabatnya yang masih juga menunduk. Tommy yakin
Radit merasa sangat bingung saat ini. Lalu, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Tommy hati-hati. Entahlah, jawab Radit. Aku tak tahu harus merasa senang atau sedih. Semua terjadi secara tiba-tiba, dan aku masih belum bisa mempercayainya. Serasa mimpi, dan aku berharap ini semua tidak nyata. Aku sangat berharap ini semua tetap menjadi mimpi. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Tommy duduk mendekat dan menepuk pundak sahabatnya. Radit tak bisa menutupi kesedihan hatinya. Aku harusnya senang, karena aku bisa menemukan orang tua kandungku. Aku tahu siapa diriku. Namun, sebuah kenyataan pahit yang harus kembali aku telan. Mereka telah tiada. Mereka telah pergi, bahkan tanpa melihat diriku. Ucap Radit. Aku turut bersedih, tapi setidaknya kau sudah tahu siapa dirimu dan dari mana asal-usulmu. Dan untuk kepergian Paman dan Bibi, itu semua sudah takdir. Dan kita manusia tidak bisa melawan takdir. Ucap Tommy menasehati. Dan kau tahu, dengan mudahnya Bibi Jesselyn datang dan mengatakan akan memberikan perusahaan kepadaku. Aku tidak menginginkan itu. Aku kira dia akan datang memelukku seperti seorang ibu yang memeluk hangat anaknya. Tapi sungguh berbeda. Dia datang hanya untuk perusahaan, bukan untukku. Ucap Radit kembali. Datang untuk menyerahkan perusahaan padamu. Bukankah selama ini dia yang mengelolanya? Lalu, untuk apa dia memintamu mengurus perusahaannya? Suami dan anaknya juga ada. Untuk apa dia meminta dirimu? Apa kau tidak merasa ini aneh? Aneh? Ulang Radit. Iya, aneh. Kukira dia mencarimu karena kau adalah kerabatnya dan satu-satunya keponakannya. Tapi mengingat ucapanmu tadi, dia datang hanya untuk perusahaan. Bukankah ini hal yang aneh? Ucap Tommy. Dia ingin mengembalikan perusahaan kepadaku? Ucap Radit lagi. Lalu bagaimana dengan anak dan suaminya? Tanya Tommy. Maksudku, semudah itukah dia akan memberikan perusahaan yang telah lama dia kembangkan hingga maju kepada orang lain? Ya, walaupun kau adalah pewaris tunggal keluarga Tanjung. Tetap saja, dialah yang mengelolanya selama ini. Bukan sebentar, Dit. 30 tahun. Lagi pula, dia adalah bibimu. Dia juga berhak mengelolanya. Ucap Tommy. Radit tersadar. Benar juga yang dikatakan oleh Tommy. Dia tidak berpikir sampai ke sana. Aku malah merasa ada yang sengaja dia sembunyikan. Apa maksudmu? Tanya Radit. Aku tidak tahu pasti apa itu. Dan aku tidak mau menduga-duga. Aku rasa kita bisa menyelidikinya pelan-pelan. Apa maksudmu dia memiliki tujuan lain? Tanya Radit lagi. Entahlah, semoga dugaanku salah. Tapi kau harus tetap berhati-hati. Oh ya, satu lagi. Kita harus mencari tahu apakah orang tua kandungmu meninggal karena kecelakaan atau sengaja dibuat celaka. Begitu juga dengan kematian kakekmu. Bukankah mereka sama-sama meninggal karena kecelakaan? Ucap Tommy. Ya, kau benar. Jawab Radit. Aku sarankan kau bersikap biasa saja. Jangan tunjukkan jika kau mencurigainya. Sampai kita memiliki bukti yang cukup. Ucap Tommy. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana jika tidak ada dirimu. Ucap Radit. Itulah gunanya teman. Tapi ingat, ini tidak gratis. Kau harus membayar mahal untuk konsultasi ini, Tuan Radit. Ucap Tommy yang membuat Radit tersenyum. Baiklah, aku tahu Tuan Tommy yang terhormat. Aku sudah menyiapkan tiket bulan madu untukmu sebagai imbalannya. Jawab Radit. Benarkah? Wah, kau baik sekali. Terima kasih. Ucap Tommy senang. Tapi, ke Monas. Jawab Radit sambil tertawa. Aku kira keliling Eropa. Dasar bos pelit.
Ucap Tommy bersungguh. Kau saja memberiku tiket bulan madu ke Medan. Enak sekali jika kau minta keliling Eropa. Untung aku tidak mengirimmu ke Pulau Komodo. Ucap Radit lagi. Tidak, terima kasih. Aku menolaknya. Jawab Tommy. Dan akhirnya mereka berdua tertawa. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.